Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saifullah dari kelas 11 IPSC. Saya di sini akan berpidato tentang potensi sumber daya kelautan membludak, meningkat pula pemanfaatannya. Dan saya hormati Kepala SMA 3 Negeri 3 SMA Negeri 3 Jakarta. Yang saya hormati para guru serta staf SMA Negeri 3 Jakarta. Yang saya hormati Ibu Ruth selaku guru bahasa Indonesia. Yang saya hormati para audiens yang menonton pidato ini dan teman-teman SMA Negeri 3 Jakarta yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini berdiri di sini berhadapan dengan kalian orang-orang hebat melalui layar gadget. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan bagi Anda semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara. Hadirin sekalian yang saya sayangi, sejak zaman keemasan Nusantara, negara kami memiliki potensi kelautan yang dibidik dunia. Kerajaan-kerajaan dominan sudah berusaha memanfaatkan sumber daya kelautan Indonesia dengan menjadikannya komoditas yang dijual mahal. Namun, semakin banyak kuantitas dan permintaannya, komoditas dari hasil laut Indonesia tidak bisa dijual mahal. Oleh karena itu, seiring berkembangnya dunia, dibangunlah pemanfaatan sumber daya laut dalam sektor pariwisata. Pada kesempatan ini saya akan menelaah segudang potensi yang dapat kelautan Indonesia berikan. Nama saya Muhammad Saifullah dan saya akan membawakan pidato berjudul Potensi Sumber Daya Kelautan Membludak, Meningkat Pula Pemanfaatannya. Hadirin sekalian, kurang pas rasanya jika kita tidak mengawali materi pidato ini dengan membicarakan sektor perikanan. Karena nyatanya Indonesia memiliki potensi perikanan yang tersebar pada hampir semua bagian perairan laut Indonesia yang ada, seperti pada perairan laut teritorial, perairan laut Nusantara, dan perairan laut zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Luas perairan laut Indonesia diperkirakan sebesar 5,8 juta km persegi dengan gugusan pulau-pulau sebanyak 17.508 pulau, memiliki potensi ikan yang diperkirakan terdapat sebanyak 6,26 juta ton per tahun yang dapat dikelola secara lestari, dengan rincian sebanyak 4,4 juta ton dapat ditangkap di perairan Indonesia dan 1,86 juta ton dapat diperoleh dari perairan laut zona ekonomi eksklusif. Jumlah tersebut membuat Indonesia berada di peringkat ketiga negara dengan penghasil perikanan terbanyak di dunia. Selain potensinya dalam hal perikanan, Indonesia juga memiliki banyak sekali potensi dalam hal terumbu karang dan hutan mangrove. Dengan hampir 600 spesies terumbu karang dan sekitar 3.500.000 hektar luas hutan mangrove yang tersebar di seluruh penjuru pantai dan lautan Indonesia, membuat negeri ini menjadi sebuah primadona bagi mata mancanegara. Bahkan, Indonesia bisa mendapatkan posisi puncak dari kedua hal tersebut, di mana Indonesia dinobatkan menjadi negara dengan terumbu karang terluas di dunia dan dinobatkan pula sebagai negara dengan hutan mangrove terluas di dunia. Hal tersebut pastinya sangat membanggakan bagi kita semua, bukan? Di sisi lain, banyaknya terumbu karang dan luasnya hutan mangrove di Indonesia berdampak baik terhadap hal-hal lainnya. Contohnya adalah hutan mangrove yang berfungsi untuk mencegah abrasi pantai dan terumbu karang yang bermanfaat bagi fauna lautan, serta bisa menjadi salah satu dari ribuan pesona kekayaan alam Indonesia. Dengan pesona alam yang begitu menakjubkan, banyak pengusaha lokal maupun asing yang tertarik untuk mengelola daerah-daerah di Indonesia sebagai objek wisata, yaitu mulai dari wisata bersejarah, wisata edukatif, wisata kebudayaan, hingga wisata bawah laut. Banyak pulau-pulau Indonesia yang belum tereksplorasi. Oleh sebab itu, jika menemukan pulau-pulau yang memiliki kekayaan yang luar biasa, Indonesia banyak menemukan harta karun yang tersembunyi. Kepulauan yang awalnya mungkin hanya dikenal oleh masyarakat setempat dapat menjadi pulau yang dikenal oleh mancanegara seperti Raja Ampat, Pulau Komodo, Taman Laut Bunaken, dan lain sebagainya. Disinilah sebenarnya Indonesia dapat menunjukkan potensinya sebagai pariwisata di kancah internasional.
Untuk mewujudkan potensi-potensi tersebut, kita sebagai masyarakat harus bisa untuk selalu menjaga kekayaan alam yang sudah dianugerahkan Tuhan untuk Indonesia. Para hadirin sekalian, cara yang paling mudah untuk diterapkan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dalam skala besar, polusi lingkungan dan lautan adalah akibat utama dari kebiasaan membuang sampah sembarangan. Jutaan ton sampah yang mengambang di lautan saat ini telah mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber pangan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Selain masyarakat, pemerintah juga harus berperan dalam melestarikan potensi kelautan Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan konservasi, di mana konservasi ini bertujuan untuk melindungi maupun memelihara sumber daya laut yang dianggap penting baik bagi manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Dengan adanya upaya untuk melestarikan potensi kelautan di Indonesia, sektor-sektor yang berpotensial bagi kemajuan kelautan Indonesia mulai dari sisi perikanan, terumbu karang dan mangrove sampai ke pariwisataan bisa terus lestari dan bisa terus berkembang lebih besar dari kedepannya, di mana potensi perikanan sendiri bisa menjadi sumber pangan nasional yang besar. Terumbu karang dan hutan mangrove yang luas bisa dijadikan sumber kelestarian alam, dan potensi pariwisata Indonesia yang apabila berkembang dengan pesat akan berdampak pada meningkatnya perekonomian Indonesia. Maka dari itu, marilah kita mulai untuk menjaga potensi kelautan yang dimiliki oleh Indonesia dan melestarikan dengan baik agar dampak positif tersebut bisa terrealisasi dan Indonesia bisa memiliki nama yang harum di kancah internasional. Sekian pidato saya. Harapannya seluruh masyarakat tidak terkecuali kalian yang menyaksikan pidato ini bisa lebih menjaga dan melestarikan potensi kelautan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada bumi Indonesia begitu besarnya, sehingga Indonesia bisa terus lestari sampai di ujung hayat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.